Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'il Fawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid kedua yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2005, pada halaman 565. Wa an Uthman bin Hunayf anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman bin Affan fi hajatin lahu. Dari Uthman bin Hunayf yang berkata, seseorang berulang kali datang untuk menemui Uthman bin Affan dalam suatu urusannya. Fakana Uthmanu la yaltafitu ilaih wa la yanzuru ilaihi fi hajatih. Namun Uthman bin Affan sama sekali tidak menghiraukannya dan tidak memperhatikan urusan laki-laki tersebut. Falaqiya Uthman bin Hunayf fashaka dzalika ilaih. Kemudian orang itu bertemu dengan Uthman bin Hunayf dan mengeluhkan hal tersebut kepadanya. Faqala lahu Uthman bin Hunayf, i'til mayda'ah fatawadda' thumma i'til masjida fasalli fihi rak'atain thumma qul. Lalu Uthman bin Hunayf berkata kepada orang tersebut, datangilah tempat wudu dan berwudulah, lalu pergilah ke masjid dan lakukanlah salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian ucapkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, fayaqdiya li hajati, wa tadhkuru hajatak. Ya Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku melaluimu, agar dia memenuhi hajatku, dan kemudian sebutkanlah hajatmu. Waruh ilayya hatta aruha ma'ak. Setelah itu pergilah kamu, aku pun akan menyertaimu. Maksudnya adalah menemui Utsman bin Affan. Fantalaqa ar-rajulu fasana'a ma qala lah. Maka laki-laki itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf kepadanya. Thumma ata baba Utsman. Faja'a al-bawwabu hatta akhadha biyadihi fa'adkhalahu ala Utsman bin Affan. Fa'ajlasahu ma'ahu ala at-tanfisah. Kemudian dia mendatangi pintu Utsman bin Affan, lalu datang penjaga pintu dan mengantarkannya serta mempersilahkan masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di atas permadani. Wa qala hajatuk, fadzakara hajatah faqadaha lahu. Lalu Utsman bin Affan berkata, apa kebutuhanmu? Kemudian laki-laki itu menyebutkan hajatnya. Maka Utsman bin Affan pun mengabulkan keperluannya. Ila an qal, sampai pada kalimat, wa qala ma kanat laka min hajatin fa'tina. Sampai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, kapanpun engkau memiliki keperluan, maka datanglah kepada kami. Thumma inna ar-rajula kharaja min indihi falaqiya Utsman bin Hunayf faqala lah. Setelah itu laki-laki tersebut keluar dan bertemu dengan Utsman bin Hunayf seraya berkata kepadanya, jazakallahu khaira ma kana yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dia, yaitu Utsman bin Affan, sebelumnya tidak pernah melihat kebutuhanku dan dia juga tidak memperhatikan aku sehingga aku mengatakan kepadanya tentang diriku. Faqala Utsman bin Hunayf, wallahi ma kallamtuh. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah, aku tidak pernah mengatakan sebelumnya kepadanya. Walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa atahu rajulun darir fashaka ilaihi dhahaba basarih. Tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah ketika seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada beliau dan mengadukan kepada Rasulullah tentang hilangnya penglihatannya. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi aw tasbir. Kemudian Nabi bersabda, apakah engkau mau bersabar? Faqal, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'id wa qad syaqqa alai. Lelaki buta tersebut berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki penuntun, yaitu hidup sebatang kara, sehingga ini sangat memberatkan bagiku. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi i'til mayda'ah fatawadda thumma salli rak'atain thumma du'u bihadhihi ad-da'awat. Kemudian Nabi bersabda padanya,
datangilah tempat wudu dan berwudulah. Kemudian salat 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Faqala Uthman bin Hunayf, fawallahi ma tafarraqna wa tala bina al-hadithu. Uthman bin Hunayf melanjutkan, demi Allah kami belum membubarkan diri dan belum lama berbincang. Hatta dakhala alaina ar-rajulu ka'annahu lam yakun bihi dararun qat. Sampai lelaki itu datang yang seakan-akan tidak ada penyakit padanya, yaitu sudah dapat melihat kembali. Qult, rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah tarafan min akhirih khaliyan 'anil qissah. Al-Haythami berkata, Tirmidzi dan Ibn Majah telah meriwayatkan bagian akhir hadis itu tanpa menukilkan kisahnya. Wa qad qala Tabrani 'aqibah wal hadits sahih ba'da dzikri turuqihi allati ruwiya biha. Bahkan Tabrani berkata, hadis sahih setelah menyebutkan jalur-jalur periwayatan hadis tersebut. Di sini jelas seorang sahabat yaitu Utsman bin Hunayf telah mengajarkan orang lain di dalam menuntaskan hajatnya, bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi telah tiada. Namun sampai sekarang kita tidak pernah mendengar ada yang berani mengatakan sahabat telah melakukan kemusyrikan. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'il Fawaid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.